saya sampaikan bahwa kami dari tim hukum telah melakukan upaya untuk banding dengan telah menandatangani akta pernyataan banding sesaat setelah pembacaan vonis, yakni tanggal 18 April 2023 yang lalu. Selanjutnya hari Jumat ke depan kami akan menyerahkan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang melalui Pengadilan Negeri Surakarta. Ada 2 poin utama materi muatan banding yang kami ajukan. Yang pertama berkaitan dengan ada 2 peristiwa pidana yang berbeda, yakni ijazah palsu dan mubahalah, tetapi divonis dengan pasal yang sama-sama dengan pasal mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946, dan diberi sanksi yang sama, 6 tahun penjara. Padahal Gus Nur tidak pernah membuat buku tentang ijazah palsu. Gus Nur hanya melakukan mubahalah terhadap Bambang Tri untuk verifikasi kebenaran buku yang dibuat oleh Bambang Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Itu membuat semangat kita ya menyala. Ya, saudara sekalian, saya kedatangan tamu ya. Pertama bersilaturahmi, yang kedua ingin menyampaikan progress report kepada masyarakat terkait dengan banding Gus Nur ya. Ahmad Hazinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih hidup era batu juga. Ada cincin di situ ya. Iya. Ya, Bung Hazinuddin ya. Iya, Bang. Maka pemberi kuasa hukum, karena kuasa hukumnya dicabut oleh lawyernya sendiri ya. Iya. Itu gimana? Yang jelas kan pernyataan banding sudah dilakukan, tapi memori bandingnya itu sudah disampaikan belum? Jelaskan kepada publik, banding itu berapa hari, memori banding itu berapa hari, apa isinya memori banding itu? Silakan. Iya, bro. Jadi begini, pertama tanggal 18 April 2023 yang lalu kan Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta telah memvonis Gus Nur dan dinyatakan bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan kemudian memberikan vonis 6 tahun. Dan memang dalam ketentuan hukum acara terhadap putusan tersebut, para pihak baik jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum dan juga terdakwa dapat mengajukan pilihan untuk upaya hukum lebih lanjut, yakni banding dalam waktu 7 hari. Nah, saat itu kami memang sejak putusan itu dibacakan di sebuah sidang yang terbuka untuk umum, kami langsung mengajukan banding begitu, dan bahkan setelah sidang mengajukan pernyataan banding. Ya. Dan bahkan setelah sidang, anggota tim kuasa hukum Gus Nur dari Surakarta, Mas Ridho saat itu langsung menemui panitera untuk menandatangani berita acara pernyataan bandingnya. Oke, gitu. jadi langsung hari itu juga. Hari itu ya? juga. Maksimalnya 7 hari. 7 hari. 7 hari itu 7 hari ya, yang bukan hari kerja ya, hari ya. Hari. Ya. Dan saat itu kan karena dihadiri langsung, jadi ya berlaku sejak putusan itu dibacakan. Ya. Namun memang akta itu baru diterima oleh tim kami kira-kira 4 hari yang lalu begitu, dan kemudian kami berencana mengajukan memori banding Jumat besok lah. Ini hari Selasa, Rabu, Kamis saya berangkat ke Solo, Jumat itu kita serahkan, dan nanti akan dikeluarkan akta penerimaan memori banding. Diserahkan melalui Pengadilan Negeri ya? Ya, Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, akta itu ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Semarang melalui Pengadilan Negeri Surakarta. Yang intinya tentu alasan dan dasar-dasar pengajuan banding itu sendiri terhadap putusan yang telah dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Begitu, Bang. Oke, jadi intinya adalah kalau banding itu pernyataan banding dibatasi 7 hari. Ya.
tapi menyampaikan memori banding itu nggak ada aturannya. Tidak diatur, dan biasanya dalam waktu tertentu panitera akan melakukan pemberkasan yang namanya inzage ya. Oke. Nah, saat pemberkasan itu dia akan mengirimkan surat, memberikan kesempatan pada pembanding untuk mengirimkan memori banding. Nah, pada saat mengirimkan surat pemberitahuan bahwa banding diterima dan diminta untuk membuat memori banding, tapi pembanding mengabaikan atau tidak menggunakan haknya, maka berkas itu tetap akan dikirim ke pengadilan tinggi. Ini kan masih judek faksi, sehingga kalau judek faksi itu penelahannya masih tetap fakta-fakta persidangan, sehingga memori banding itu sifatnya alternatif, sifatnya option, beda dengan kasasi, judek juris. Kalau kasasi memang wajib mengajukan memori kasasi, begitu Bang. Jadi memori banding itu bisa disampaikan, bisa enggak ya? Oke, apalagi kontra memori banding tambah lagi ya. Oke, tapi ini lawyer menyiapkan memori banding ya? Jelas. Karena kan walaupun ini kan bukan terkait dengan penerapan hukum yang salah, tapi judek faksinya sendiri menyatakan. Jadi judek faksi itu fakta, sahabat era sekalian ya. Jadi kita pahamnya begitu. Masih bicara fakta. Masih bicara fakta hukum yang menurut lawyer fakta hukumnya justru tidak terbukti. Oke, daripada saya yang menceritakannya, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut apa saja isi dari memori banding yang sudah di halamannya dulu berapa halaman? Kira-kira. Halamannya sih kira-kira 30-an halaman. 30-an halaman ya, tidak terlalu tebal. Tidak terlalu tebal. Tapi yang paling penting intinya. Berapa poin yang disampaikan? 2 poin utama ya. 2 poin utama. Yang pertama bahwa peristiwa hukum yang dilakukan Gus Nur itu tidak tepat kalau kemudian dianggap menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Karena sebenarnya ada 2 peristiwa hukum yang berbeda. Pertama, peristiwa hukum tentang ijazah palsu yang dibuat oleh Bambang Tribulyono melalui 2 hal. Pertama melalui tulisan, melalui buku Jokowi Undercover 2 ya, lelaki berijazah palsu. Yang kedua melalui pernyataan-pernyataan Bambang Tribulyono yang memang berulang kali menyampaikan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu baik SD, SMP hingga S1. Dan itu sudah confirm itu adalah peristiwa di banyak tempat ya. Perbuatan yang bisa dinisbatkan, dan memang bukan dinisbatkan, itu adalah perbuatan Bambang Tribulyono. Sementara Gus Nur, peristiwa hukumnya kan dia melakukan mubahalah, memverifikasi kebenaran kabar yang disampaikan oleh Bambang Tribulyono sehubungan dengan kabar ijazah palsu, apakah benar atau tidak. Bedanya kalau Bang RH kan memverifikasinya kan dengan teknik jurnalisme. Kalau saya memverifikasinya secara hukum di pengadilan. Nah, Gus Nur ini punya cara tersendiri untuk memverifikasi itu, yakni melakukan mubahalah. Membimbing mubahalah. Nah, ini karena dia paling tidak seorang ulama ya. Perkara ada yang kemudian nggak mengakui atau mengecehnya itu soal lain. Ada yang menganggap dia belum qualified sebagai ulama, itu hal yang lain. Dan kenapa faktanya 2 peristiwa yang berbeda itu dihukumi dengan aturan yang sama dan disanksi dengan sanksi yang sama. Bambang Tribulyono itu kan juga divonis 6 tahun juga dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Padahal kalau kita mau konsisten dengan dakwaan jaksa itu kan bersifat alternatif. Ada 3 dakwaan. Dakwaan ke-1 bahkan primer, subsidiar, lebih subsidiar. Karena dakwaan yang pertama itu kan primernya pasal 14 ayat 1. Lebih subsidiarnya pasal 14 ayat 2. Lebih subsidiarnya pasal 15. Kemudian kan ada dakwaan kedua pasal 28 junto 45A Undang-Undang ITE-nya. Nah, yang dakwaan ketiga kan pasal menyebarkan kebencian agama. Yang ketiga pasal penodaan agama. Nah, kalau kita posisikan peristiwa hukumnya, jadi peristiwa hukum yang terkait Gus Dur itu adalah peristiwa mubahalah. Dan kalau peristiwa mubahalah itu yang awalnya didakwa dengan penodaan agama karena dianggap mubahalah itu tidak memenuhi kriteria hukum syar'i begitu, faktanya justru tidak terbukti. Ada 2 parameter tidak terbuktinya. Pertama, di dalam tuntutan Gus Dur tidak pernah dituntut dengan pasal penodaan agama karena dianggap tidak terbukti oleh jaksa. Yang kedua, di dalam proses pembuktian, saya masih ingat betul justru dari keterangan tuntutannya tidak, dakwaannya iya ya. Di dakwaan muncul. Ketika di dakwaan dalam proses persidangan itu tidak terbukti, maka tidak digunakan untuk menuntut. Itu sederhananya begitu.
Yang kedua, dalam proses pembuktian saya masih ingat betul ahli agama yang dihadirkan oleh jaksa, bahkan Kiai Haji Misbahul Munir, beliau menetapkan 2 kriteria agar itu bisa memenuhi unsur penodaan agama. Yang pertama, ada niat untuk menodai agama. Yang kedua, terbukti kebohongannya. Dan unsur ini kumulatif, tidak boleh salah satu saja. Gitu. Dan dalam pemeriksaan persidangan dan juga beberapa saksi yang dihadirkan, memang Gus Dur niatnya itu untuk memverifikasi kebenaran kabar yang disampaikan Bambang Tri. Mubahalah itu tujuannya itu, untuk meyakinkan Gus Dur bahwa apa yang ditulis dan disampaikan oleh Bambang Tri itu benar. Setelah itu berarti domain kebenaran daripada ucapan dan tulisan itu bukan ada di dalam Gus Dur, tapi tetap dinisbatkan kepada Bambang Tri gitu loh. Nah, hari ini peristiwa yang berbeda kok digunakan pasal yang sama, ya kan, dan kemudian diberikan sanksi yang sama. Padahal kalau kita bicara kabar bohong itu ada 3 gradasi kabar bohong ya. Yang pasal 14 ayat 1 itu memang penuh kebohongannya, dia membuat, mengedarkan dan menimbulkan keonaran. Yang faktual ya. Ada yang pasal 14 ayat 2 yang itu ancamannya cuma 3,5 tahun. Termasuk pasal 15 yang juga kurang dari 5 tahun. Karena pasal 15 itu kabar yang tidak lengkap dan tidak utuh ya. Jadi dia 10 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Iya. Harusnya kan ini gradasinya berbeda karena tingkat kebohongannya beda, kita katakanlah begitu. Nah, ini peristiwa yang berbeda dikenakan pasal yang sama, bahkan sanksi hukum yang sama. Andaikan begini, kemarin oke lah pasalnya tetap 14 ayat 1, tetapi posisi Gus Dur itu 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini hanya turut serta saja. Nah, turut serta kan tentu lebih ringan ketimbang pelaku utama. Faktanya sanksinya disamakan dengan Bambang Tri Mulyono. Ini alasan yang pertama yang kami elaborasi nanti dalam memori banding. Alasan yang kedua, ini adalah fakta hukum tentang hukum pembuktian. Berulang kali ahli, bukan hanya dari ahli yang kita hadirkan, ahli pidana kita Pak Dr. Muhammad Taufik, ada ahli dari pihak jaksa Profesor Mompang L. Pangabean, juga ahli linguistik forensik termasuk ahli hukum dan HAM Rocky Gerung, juga Prof. Aceng, itu semuanya sepakat untuk membuktikan adanya kabar bohong ijazah palsu, maka harus dihadirkan ijazah aslinya. Ya, sebagai pembanding. Sebagai pembanding. Untuk mengkonfirmasi, oh itu kabar bohong karena ada aslinya. Iya. Karena kan konstruksi hukumnya itu Bambang Tri yang mengatakan ijazah itu palsu sebagai kabar bohong. Iya. Berarti jaksa punya kewajiban untuk membuktikan kebohongan itu dengan menghadirkan ijazah aslinya. Iya. Nah, dalam proses persidangan itu tidak pernah kita melihat 1 lembar pun ijazah asli Jokowi. Katakanlah kalau yang SMA enggak, yang SD saja begitu ya. Enggak ada. Sementara kualifikasi kopian itu tetap bukan ijazah asli. Nah, kalau kopi kan kita bisa saja ya ijazah orang lain, kita timpa namanya, nama kita, foto kita fotokopi, kita legalisir, jadilah itu ijazah yang seolah-olah punya milik kita. Yang asli tapi palsu pun bisa bikin juga di pramuka. Pramuka begitu. Jadi, nah, disitulah menurut saya ada kekeliruan dalam hukum pembuktian, terutama dalam memberikan sanksi kepada terdakwa. Karena apa? Karena hakim di pasal 143 KUHP itu harus berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hakim punya keyakinan ijazah itu asli sementara dia tidak melihat barang aslinya? Ya. Jadi keyakinannya pun harus keyakinan didasarkan 2 alat bukti tadi. Gitu. Jadi itu bukan tiba-tiba sebuah yang terpisah ya. Jadi kualifikasi keyakinan hakim itu hampir sama dengan Dodo Baidowi, yang saksi lainnya. Ketika saya tanya, dari mana Anda meyakini jasa Jokowi asli? Masa? Kan biasa kan, masa dia bisa jadi wali kota nggak asli? Masa dia jadi gubernur? Dan saya tanyakan saat itu, JS Saragi, Jorpinus Saragi itu Bupati Simalungun naik ke Pilgub, itu batal karena baru ketahuan ijazahnya palsu. Ini kan problemnya bukan lolos atau tidak, ketahuan atau tidak gitu. Jadi tidak bisa kita punya keyakinan kalau orang itu jadi gubernur berarti ijazahnya asli, bahwa dia terpilih, iya. Tapi kalau ijazahnya asli ya masih harus diverifikasi lagi. Dan cara memverifikasi keaslian ijazah itu bukan melalui pemilu, tapi melalui menghadirkan ijazah aslinya. Itu yang pertama, tidak ada ijazah aslinya. Yang kedua, memang Dr. Muhammad Taufik itu sempat memberikan second opinion ya, argumentasi lain untuk membuktikan, yaitu dengan dihadirkan dokumen lain yang bisa membuktikan keaslian ijazah itu. Nah, dokumen lain itu yang dimaksud Pak Taufik itu adalah hasil laboratorium forensik.
yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu sudah diperiksa oleh lab 4 dan identik sesuai dengan aslinya. Ini juga bukti laboratorium forensik tidak dihadirkan. Nah, di titik itu ini berarti ada problem dalam memutus perkara karena keyakinan itu tidak didasarkan dengan dua alat bukti. Bahkan keyakinannya dibangun dengan asumsi. Padahal kan kita mengenal ada gium yang sangat terkenal ya di kalangan hakim itu kan lebih baik ya membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum seorang yang tidak bersalah. Saking hati-hatinya begitu loh. Seorang hakim, karena orang yang tidak bersalah dihukum itu dosanya seluruh umat manusia. Iya, seperti gitu, membunuh satu muslim yang tidak berdosa ya. Iya. Oke, bro ya. Jadi sobat era sekalian, ini kan sudah jelas ya. Kalau kita bolak-balik ya tetap itu aja. Jadi dua hal ya. Kok bisa Gus Nur dan Bambang Tri itu disamakan kualifikasinya? Satu produsen, satu cuma ibaratnya mediator mubahalah ya, untuk membuktikan bahwa produksinya asli. Kemudian yang kedua, dalam proses persidangan tidak pernah bisa dihadirkan ijazah asli sebagai pembanding untuk membuktikan bahwa dakwaan atau tuntutan itu benar ya, bahwa dia telah menyebarkan berita bohong gitu ya. Oke, dan sekarang luar biasa berita bohong ini dituntut 10 tahun, 10 tahun divonis 6 tahun. Itu lebih tinggi dibandingkan koruptor ya. Koruptor saja nggak begitu ya. Oke, luar biasa. Nah, oke, dan itu tidak ada penangguhan penahanan, tidak ada ya, dari awal langsung ditahan di penjara ya. Beda sama yang kasus-kasus yang lainnya, bahkan ke dalam konteks KM 50 ditahan sehari pun tidak ada. Ya. Betul. Oke, bro, kita bacakan komentar Sobat RH ya. Baik. Seperti biasanya pro dan kontra ya, maklumin aja lah yang namanya manusia kan. Oke. Ngatain saya juga boleh juga, mumpung ada teman untuk dikatain kan. Ada, biasanya saya sendirian dikatain orang kan, tapi yang pro lebih banyak. Jadi jangan sedih juga kita. Bravo Bung Aka ya AK47 ya ini ya. AK47 bilang aja 47, mungkin nomor rumah kayak 47, jadi bisa ada kasih simbol AK47 ya. Iya. Gitu. Itu senapan Kalashnikov, senapan serbu Kalashnikov yang bikin apa kalau nggak salah dari Rusia. Ganti presiden semua akan diungkit kembali semua, kalau tidak rakyat pasti akan malu di dunia. Oke, nanti kita bahas saja secara umum, kalau mau ada di underlining ya. Salam buat Gus Nur, semoga diberikan kesehatan ya. Waalaikumsalam. Minta nambah jadi 10 tahun ya. Wah, ini biasanya langit biru ya. Walaupun langit biru tetapi tidak memberikan hal yang selalu ngece dia. Tapi saya bacakan biar adil kan. Kemudian Boy John, tampang pengacara mencerminkan hatinya, mohon maaf. Luar biasa. Ini kita harus pahami ya. Beliau ini pengacara dari rakyat. Untuk rakyat oleh rakyat. Pengacara dari rakyat ya. Bukan pengacara yang sudah bisa bersolek dan berdandan ya. Oke. Kemudian salam buat Mas Ahmad Hosinuddin, Bung. Saya subscriber dari Solo. Biasa ya. Boy John, goreng terus Bung RH. Apa yang mau digoreng ini? Kita nggak mau kita tidak goreng-goreng, kita cari satu aja ijazah aslinya kan gitu ya. Kemudian ada yang membela Bung RH, Bung Hosinuddin, Arfanurdin ya. Pokoknya yang body shaming kita nggak usah bacakan ya. Ini RH kenapa kok membela Andi Hasanuddin untuk tidak dipenjara? Kamu tidak marah kalau cuma dihina dan caci maki, tapi kalau udah berfatwa halal semua darah Muhammadiyah dan mengancam membunuh, itu sudah termasuk kejahatan. Nah ini, kalau ini memang saya agak sedikit berbeda pendapat, tetapi bukan berarti kemudian dia tidak salah, dia salah. Salah ya, nggak mungkin bikin status halal darahnya. Tapi sekali lagi, kalau kita kaitkan dengan
pengaduan, ya akhirnya kita balas berbalas. Jadi bedanya adalah kalau dari pihak pemerintah itu ada dulu yang buzzer yang suka ngata-ngatain itu, setelah ditangkap pucat, ya kan? Begitu disidangkan ternyata hukumannya ringan. Sekarang berkicau lagi dia. Padahal waktu itu dibilang mengatakan dia punya penyakit apa dan lain sempat sebagainya. Pingsan apa pura-pura pingsan waktu di BAP. Dia punya penyakit apa, dia sering lupa, ini dialog dalam dirinya. Sekarang udah sok jagoan lagi dia. Karena dia tahu dia dibela. Nah, diringankan. Sebenarnya itu yang saya kemudian melihat, waduh kalau balas membalas ya udah pasti hancur kita ya, yang kritis pada pemerintahan. Karena itu yang paling bagus adalah kita tegakkan demokrasi. Jadi kalau yang seperti ini ya, ada misalnya soal-soal yang terkait dengan begini ya, kita sebagai bangsa ya, intinya gini lah, jangan menjadi bangsa yang gampang memenjarakan orang, kira-kira begitulah ya. Tapi jadi bangsa yang kalau misalnya ada orang minta maaf ya kita maafkan. Tapi ini another story ya, ini pembahasan yang lain ya. Walaupun orang tanya lagi ya, pejabat dilantik pakai Al-Quran sumpah, pengadilan yang biadab. Kita nggak bisa mengatakan ya, untuk mengatakan biadabnya pakai P ya. Jadi nggak salah dia. Bikin ketawa saya Gus Nur. Bikin ketawa saya Gus Nur dihukum 6 tahun rejim ya. Ya kita juga ketawa, tapi kan ketawanya kita kan ketawa yang tidak punya konsekuensi. Yang menjalani yang nyesek kan gitu. Sampai dia bilang katanya dia nggak bisa marah lagi. Jadi itu getir sebenarnya, dia getir ya. Kemudian Refli Harun tanyakan ke Bang Aka sebagai warga Muhammadiyah, apakah pantas Andi Pangeran itu dipecat dan dipenjara karena ancaman pembunuhan? MU saja diserang tadi, mungkin itu komplotannya BRIN. I don't know exactly ya. Mungkin kita nggak perlu jawab dulu lah yang ini ya. Ijazah palsu tanda penjahat ya. Siapapun yang menggunakan ijazah palsu ya, kan tidak nunjuk orang. Bebaskan Gus Nur. Biasa mau pemilu saling menjatuhkan, merasa paling benar. RH saling menjatuhkan, yang kita persoalkan ini orang yang tidak ikut pemilu lagi ya sebenarnya. Ulama terdahulu juga kalau di jalan yang benar, yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar pasti pernah dipenjarakan. Iya, orang yang membela kebenaran pasti pernah dipenjarakan, tetapi masa kita harus masuk penjara? Harus masuk penjara semua ya kan? Kita kan kita nggak belajar dari sejarah dong berarti. Yang dibandingkan apa? Wong penuduh nggak bawa bukti ijazah. Ini bodoh ini langit biru. Jadi kalau misalnya gini, ada orang yang mengkritik saya dengan santainya bilang ini bodoh nih orang. Biasanya dia semangat itu komen lagi. Ini bodoh ini kan. Dia nggak ngerti yang namanya burden of proof ya. Beban pembuktian itu dia harus paham. Jadi beban pembuktian itu ada di jaksa penuntut umum, membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Nur dan Bambang Tri adalah berita bohong. Jadi dia tidak wajib bawa apa-apa. Yang wajib bawa apa-apa adalah JPU. Kalau dia mengatakan apa yang dikatakan nggak benar, ya dia bawa aslinya kan begitu. Dibilang, padahal lucu juga dia bilang, masa Bambang Tri harus bawa ijazah palsunya juga? Lu dari mana dapat ijazah palsunya? Justru nanti perolehannya nggak benar, dianggap nyolong ya kan? Ini aneh nih orang ya. Oke, tidak, katanya gini, yang dibandingkan apa wong penuduh nggak bawa bukti ijazah? Dia nggak jelas konsep yang menuduh itu siapa? Yang menuduh itu adalah jaksa penuntut umum sekali lagi ya. Kalau Bambang Tri membuat karya buku, daripada kejaksaan jadi kambing hitam, kenapa nggak jujur aja kalau pilih orang, daripada bilang kita adil demokratis tapi perilakunya kayak negara otoriter. Oke. Jokowi wajib hukum, bikin malu seluruh dunia. Wajib hukum nggak ngerti maksudnya ya, karena dia nggak ditambahi di soalnya wajib hukum. Ya. Betul. Kubu RH, Anies merasa paling benar, paling pintar. Kata sebelah dia paling benar, paling pintar. Ini kayak lagunya Sherina ya. Lagu petualangan Sherina ada yang beginian ya. Kita nggak merasa paling benar, paling pintar.
Justru karena kita merasa dizalimi ya, bukan merasa benar dan pintar, tapi merasa dizalimi. Serang kantor MUI pengalian isu ya, kita menyesalkan ya serangan terhadap MUI. Oke. So hebat mencari-cari kesalahan, nggak bisa buktikan dihukum, nyahok lo ya. Ini perlu ya tasrifin nih biar nggak paham ya. Ini banyak orang nggak paham dengan beban pembuktian itu, seolah-olah yang harus membuktikan adalah Bambang Tri. Masa dia membuktikan kalau dia bohong ya? Hakim jaksa nggak malu ya sama masyarakat yang nggak berpendidikan. Semuanya di atas segala dikatakan menarik sesuatu tentang keutamaan ini berlaku juga. Iwannya keutamaan disebut juga sebagai atas kesalahan Gus Nur. Itulah betapa kejamnya dan gak ngerti ini masih bahasanya apa. Dalam hal sederhana ijazah juga bisa meluaskan apa maksudnya. Kemudian apa lagi nih ya? Barakallahu fik pengacara Gus Nur. Tuh biar penjahat negara ini dikuasai negara ini, apalagi. Kebanyakan tokoh Indonesia tahu kalau negara ini udah bobrok seperti ini, kenapa rezim ini masih buat bank. Oke, saya kira yang paling relevan adalah soal tadi burden of proof ya, beban pembuktian, agar masyarakat ini paham sesungguhnya yang harus membuktikan siapa. Ya, coba dielaborasi, Bung. Ya, ini kan ada dua kasus yang memang terjadi. Pertama, kasus perdata di mana Bambang Trimulyono berkedudukan sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, kasus pidana di mana Bambang Tri dan Gus Nur dijadikan terdakwa. Nah, pada kasus pertama memang beban pembuktian ada pada penggugat Bambang Trimulyono yang saat itu menggugat presiden berjasa palsu. Dia harus menyiapkan bukti. Namun dalam perjalanan dia ditangkap Bareskrim, kemudian gugatan dicabut. Nah, sekarang beralih beban pembuktian yang tadinya ada pada Bambang Tri dalam kasus perdata, di mana posisi Bambang Tri sebagai penggugat, sekarang Bambang Tri dan Gus Nur itu posisinya menjadi terdakwa, di mana menjadi penuntutnya atau pendakwanya adalah jaksa. Nah, dalam kaidah hukum itu berlaku kaidah siapa yang mendakwa dia harus membuktikan. Bahkan kemarin ada ahli agama namanya Ki Haji Misbahul Munir itu juga menggunakan kaidah yang sama dalam agama Islam gitu. Jadi beban ya pembuktian dalam Islam juga sama ada pada yang menuduh, yang mendakwa. Makanya saat itu saya pertanyakan, saat ini yang mendakwa adalah jaksa dalam kasus kabar bohong. Siapa yang harus membuktikan? Ya mau tidak mau dia harus jawab jaksa, karena tidak mungkin berubah kaidah itu gitu. Nah, baru kalau orang yang ingkar itu ada beban sumpah gitu. Nah, hari ini kasusnya adalah kasus pidana. Jadi beban pembuktian itu ada pada jaksa. Nah, apa kewajiban dari terdakwa? Itu ingkar dan membuktikan kalau ingkarnya itu benar. Nah, keingkaran tentang ijazah Jokowi asli itu sudah dibuktikan dengan buku yang dibuat oleh Bambang Trimulyono. Nah, tinggal kebenaran ijazah asli ini belum dibuktikan oleh jaksa dengan menghadirkan ijazah aslinya. Tetapi hakim sudah memvonis bahwa bukti keingkaran yang dimiliki Bambang Tri berupa ijazah palsu itu dianggap sebuah kebohongan. Padahal ijazah aslinya belum. Itu konstruksinya sederhana seperti itu. Gitu. Iya, saudara sekalian ya, paham ya. Ini ada dua kasus. Kasus perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu Bambang Tri menggugat Jokowi. Nah, karena Bambang Tri menggugat Jokowi, Bambang Tri yang harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Tapi gugatan itu sudah dicabut, selesai ya. Karena dicabut, jadi kita nggak jelas mana yang benar, mana yang salah. Pada peristiwa kedua, bukan lagi perdata tapi pidana. Giliran negara melalui jaksa penuntut umum yang menuduh, yang mendakwa dan kemudian memvonis bahwa Bambang Tri sudah menyebarkan berita bohong. Nah, atas itu harusnya JPU membuktikan kalau memang apa yang ditulis, apa yang distatementkan oleh Bambang Tri dan Gus Nur itu sebagai fasilitator sih sebenarnya Gus Nur,
itu adalah berita bohong. Nah, untuk tahu itu berita itu bohong atau enggak, ya hadirkan ijazah aslinya, kan begitu, sederhana kan sebenarnya kan. Kita tahu bohong dan tidak, ya harus paham yang tidak bohongnya. Ya paling gampang Sambo lah. Nah, itu sempurna itu berita bohong. Betul. Dia tahu yang aslinya dia bunuh. Dia tahu tembak menembak, tapi ditabarkan tembak menembak. Nah, itu betul berita bohong karena yang aslinya keungkap. Kalau ini yang aslinya nggak pernah diungkap, bagaimana tahu bahwa itu berita bohong? Dan lagian pula kalau aslinya terungkap, ya belum tentu berita bohong. Bisa jadi dia melakukan karya yang tidak lengkap sumbernya, kan begitu. Kan yang namanya sumber ilmiah kan bisa saja dibantah, bukan dikriminalkan harusnya. Bro, kalau kita muter-muter memang ya begitu-begitu aja. Silakan Bro Hosinuddin closing statement, tapi mungkin underline ya hal-hal yang perlu digarisbawahi biar penonton kita juga lebih clear, lebih jelas, dan kemudian perjuangan untuk membebaskan Gus Nur. Kan harusnya kan seperti kata Gus Nur, jangankan dituntut 10 tahun, 10 hari aja udah gak, sehari pun gak layak katanya. Silakan. Baik, pertama pada Sobat RH sekalian, saya sampaikan bahwa kami dari tim hukum telah melakukan upaya untuk banding dengan telah menandatangani akta pernyataan banding sesaat setelah pembacaan vonis, yakni tanggal 18 April 2023 yang lalu. Selanjutnya hari Jumat ke depan kami akan menyerahkan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang melalui Pengadilan Negeri Surakarta. Ada 2 poin utama materi muatan banding yang kami ajukan. Yang pertama berkaitan dengan ada 2 peristiwa pidana yang berbeda, yakni ijazah palsu dan mubahalah, tetapi divonis dengan pasal yang sama-sama dengan pasal mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 1946, dan diberi sanksi yang sama, 6 tahun penjara. Padahal Gus Nur tidak pernah membuat buku tentang ijazah palsu. Gus Nur hanya melakukan mubahalah terhadap Bambang Tri untuk verifikasi kebenaran buku yang dibuat oleh Bambang Tri. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, soal fakta persidangan tentang mekanisme pembuktian yang menurut hemat kami hakim belum memenuhi ketentuan mendapatkan keyakinan dari 2 alat bukti yang sah, karena alat bukti utama sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan ahli juga harus dihadirkan ijazah aslinya, sementara ijazah asli itu sampai pembacaan vonis itu tidak pernah ada di persidangan. Mungkin saja di luar persidangan ada atau tidak, kami tidak tahu. Yang jelas fakta persidangan itu tidak ada. Padahal hakim hanya mengadili berdasarkan fakta persidangan. Kalau fakta persidangan ijazah aslinya tidak ada, kabar benarnya tidak ada, tentu kabar bohongnya juga tidak bisa dibuktikan. Yang ketiga, kami ingin tegaskan bahwa sejak awal kan kasusnya Gus Dur itu kasus mubahalah. Tapi kenapa ditarik menjadi bagian dari kasus ijazah palsu dan diberi pasal yang sama, sanksi yang sama? Ini yang menurut saya juga mudah-mudahan nanti judek faksi tingkat kedua atau hakim yang mengadili fakta peristiwa pidana di tingkat pengadilan tinggi itu mampu membaca fakta persidangan ini dan tentu memberikan pertimbangan yang berbeda dan paling tidak memberikan sanksi yang berbeda, bahkan bisa membebaskan Gus Nur. Karena memang fakta yang ada di persidangan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan sanksi 6 tahun dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Yang terakhir tentu saja saya memohon doa kepada seluruh sobat RH sekalian agar kami diberikan kemudahan untuk membela Gus Dur juga diberikan kesabaran. Karena memang ini ujian yang berat sekali dan kami paham problem utamanya ini bukan masalah peristiwa hukumnya, tapi ini masalah sengketa antara 2 subjek hukum yang jauh berbeda. Satu rakyat biasa, yang kedua ini menghadapi kepala negara. Andaikan ya ini ijazahnya Pak Ogah yang dipersoalkan, pasti nggak sampai ke kasus seperti ini. Tapi karena ini kita tahu dipersoalkan dalam mubahalah itu adalah ijazah seorang presiden yang ditulis oleh Bambang Tri dalam buku Jokowi Undercover 2, maka vonis itu menjadi
dipermaklumi oleh publik sebagai vonis politik terhadap kasus Gus Nur. Jadi sekali lagi penegasan bahwa kasus ini kasus politik, pesanan politik itu tetap kami ulang-ulang kami sampaikan, dan mudah-mudahan di judek faksi tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Semarang mampu mengembalikan kasus ini menjadi kasus hukum sesuai dengan norma hukum, sesuai dengan pasal-pasal yang ada, sehingga kita punya alasan untuk mempercayai pengadilan bahwa masih ada keadilan di negeri ini. Begitu Bang, terima kasih. Iya, Sobat Era sekalian, itu ya. Sebenarnya sekali lagi kasus ini gampang, mudah, nggak perlu berbelit-belit kalau memang ijazah aslinya dihadirkan. Ini muter-muter ke sana kemari, padahal yang pro kasus ini pun sebenarnya juga paham. Kalau Anda dituduh ijazahnya palsu, ya kasih aja nggak 5 menit ijazah aslinya. Ya. Sama seperti saya pernah orang mempertanyakan tuh, Refli Harun ijazahnya nggak jelas itu. Nah, dia nggak ngerti kalau saya ada perubahan nama. Nah, saya kan tinggal tunjukkan tuh ada perubahan nama, putusan pengadilan kan. Penetapannya ya. Ya, tetapi karena tidak dipersoalkan, ya sudah ngapain juga kan. Tapi kalau misalnya pengadilan mempersoalkan, ya saya akan bawa, ya kan. Ada perubahan nama, penetapan perubahan nama dan lain sebagainya itu ya. Tapi ini kan dipersoalkan di pengadilan, di forum yang terhormat, harusnya ijazah aslinya ditunjukkan. Tapi ya Sobat Era sekalian, kita paham ya, kalau pengacaranya Ahmad Hozinuddin sudah pasti kasusnya kasus politik. Nuansanya nuansa politik, jadi ngeri-ngeri sedap ya. Mudah-mudahan kita berdoa keadilan tetap bisa ditegakkan di bumi Republik ini. Karena itulah alasan kita berbangsa dan bernegara, yaitu negara memberikan keadilan. Makanya ada namanya sila kelima Pancasila, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kata adil itu bahkan 2 kali disebut di sila-sila Pancasila. Mudah-mudahan itu terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.